wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadrillah man yuti'illah wa rasulahu fadakhalal jannah wa man ya'sillah wa rasulahu fadakhalan nar. Dan ini pakai nyanyian, mungkin ini diambil dari itu potongan-potongan kalau orang berjanjian dulu, berjanjian itu saya kira ada itu, seingat saya. Jadi aku beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, dan kepada qadar. Maka barang siapa begitu cepat saya lupa. Taat kok. Manitina wa Ya, rasulahu. taat kepada Rasulullah. Dan siapa taat atau kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia masuk ke surga. Sebaliknya barang siapa yang silah, yaitu menolak, ya, membangkang, maka tentu akan masuk ke neraka. Nah, pengajian kali ini saya ingin menyampaikan sedikit yang ada hubungannya dengan yang kita hadapi sekarang ini. Ini bangsa besar, bangsa Indonesia akan melewati sebuah istilah pesta politik, ya, pesta demokrasi. Karena apa? Karena akan menentukan pimpinan nasional 5 tahun mendatang. Jadi Pak Jokowi itu sudah selesai tahun ini. Jadi kalau setelah 14 Februari ada Pilpres, setelah itu kemudian istilahnya dalam bahasa politik, ya, the president will become a lame duck. Jadi presiden itu kan sudah ada pemilihan presiden yang baru, maka dia telah menjadi bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu ya lumpuh betul. Artinya tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental. Nah, misalnya mengambil utang lagi sekian ribu triliun, atau kemudian mengganti-ganti Pangdam CNA sendiri, lantas kemudian yang membuat peraturan-peraturan undang-undangan, ya, yang penting bagi kehidupan bangsa kita itu, sementara sudah ada presiden yang baru. Jadi yang baru nanti itu memang sudah betul-betul jelas. Nah, sehingga di dalam praktek demokrasi, selama presiden jadi bebek lumpuh itu sampai betul-betul berakhir, betul-betul sudah selesai betul, maka beberapa bulan menuju penyelesaian betul-betul itu dilakukan istilah itu transfer of authority, ya. Jadi transfer itu memindahkan kewenangan otoritas kekuasaan presiden yang lama itu kepada yang baru, dalam arti
si presiden yang sudah mengetahui ada presiden yang baru, maka yang lama ini itu membuat tim yang baru juga punya tim. Antar dua tim ini kemudian masing-masing memberikan petanya itu kan. Jadi yang baru mengatakan, saya melihat kebijakan di bidang misalnya pertambangan, saya melihat di bidang kehutanan, saya melihat di bidang perpajakan, persisnya berapa utang kita, berapa puluh ribu dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat, memang presiden yang mau turun itu mesti ada rasa semacam ya kegelisahan, semacam aku serap bakal di derek ke 7 Harley Davidson ngomong gitu lah. Kemudian kemanapun saya pergi, anak-anak sekolah melambai-lambaikan merah putih, kemudian nyebut-nyebut nama saya. Ya itu memang sesuatu yang biasa bagi seorang penguasa yang mau turun. Sehingga kalau orang saya bilang indol-indol ya, ini so tiba-tiba saya terus rampung. Nah jadi saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa itu saya ditimbali Pak Dekan, namanya Profesor Mr. Harjono. Beliau ini mengajarkan ilmu hukum, tetapi juga mengajarkan mata kuliah namanya kewirayaan. Kalau di militer namanya kewiraan, kewirayaan. Ya. Artinya ilmu tentang mentalitas bangsa, ilmu tentang kebudayaan bangsa dan lain-lain. Karena beliau tokoh kejawen juga, maka dia mengambil banyak dari kearifan Jawa. Dia nggak fasih karena belum pernah pesantren, dan mengatakan kalimat puncak yang paling benar di dunia yang semesta itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka tapi la ilaha illallah. Kemudian beliau juga mengatakan kalau pusat dunia bumi ini itu ada di Jogja. Di Jogja itu saya di kantor dia di Bulak Sumur itu mulai agak nganggur juga. Kemudian bahkan saya pernah ke sana, konsep bau kemenyan pada pagi hari itu. Ya. Kemudian beliau punya mangkok, ya, isinya pasir. Kemudian ada lidi atau piting itu 4. Nah, ke arah selatan, utara, timur, barat. Katanya Prof, ini apa Prof? Mas Amin ini kalau seterangan mungkin Pak Mas Amin nggak gitu. Ini tinggi Mas Aminnya, sesuatu yang sangat tinggi. Jadi anehnya tinggi sekali. Ya Bapak saya gitu-gitu lah, bismillah. Mas Amin ini kelihatannya kelihatannya lidi. Sejatinya ini adalah intercontinental ballistic missile, peluru kendali antar benua. Jadi insya Allah Mas Amin, insya Allah selama saya seminggu sekali hari Jumat ini saya nyalakan ini menyanyi itu akan dilindungi. Nah jadi orang itu kalau salah imannya itu, ya maaf ini tidak menguji beliau ya, beliau orangnya baik sekali. Saya baiknya itu kadang-kadang malah tidak ilmiah. Saya diundang Mas Amin yang dapat nilai mata kuliah kewirayaan cuma PAM-nya dapat 9, yang lainnya 8 dan 7 dan 6. Mengapa Mas Amin? Saya kasih 9. Nggak tahu Pak. Ini jawaban saya benar. Bukan itu.
karena kita sama-sama dari suruh. Jadi ada apa? Saya tidak boleh loh di dalam perguruan tinggi kok ada karena masih keluarga atau karena sama-sama dari kota yang sama. Ya. Tapi ini cuma sekedar cerita. Nah, tapi ini sekarang saya mau memberikan sedikit pencerahan, walaupun sudah jelas. Ya. Tapi tadi saya tulisan 2 Mei, Bapak, saya waktu naik ikut mendengarkan pengajiannya Pak Roman itu, ada seorang ibu yang mengatakan 2 Mei demikian sakri pun dari yang menentukan pilihan. Jadi ini mesti ini pikirannya mendalam sekali ya, sampai belum menentukan pilihan. Itu hak masing-masing. Nah, saya ingin menyampaikan ya, politik itu memang penting, banyak penting. Kalau umat Islam itu tidak memberikan perhatian yang cukup, yang abai atau menyepelekan kehidupan politik, itu yang risikonya bagi umat Islam tentu berat sekali. Misalnya, aku mau itu tak golput baik, aku ramai-ramai. Yang ini tentu berbahaya. Jadi politik itu memang sebaiknya itu di tangan para politisi, para tokoh yang memang punya kehidupannya itu terkoneksi ya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seorang politisi itu tidak punya hablum minallah ya, maka dia seperti layang-layang putus, tidak jelas kemana, kecuali mencari cuan ya, menghimpun dolar, buru dunia ya. Tapi akhirnya saya juga tidak sampai kemana-mana. Nah, kalau dalam dunia politik itu sering dikatakan godaan ya, orang dalam politik itu ada 4 ya. Jadi mengejar power, kemudian mengejar money ya, keuangan ya, uang, kemudian mengejar seks ya, jadi bedal ya, sudah hidupnya jadi lepas kendali ya. Kemudian mengejar fame itu kemasyhuran ya, kepopuleran. Sehingga dulu saya ingat seorang politisi tapi juga maksudnya ulama ya, itu karena sudah begitu meredup, ini tahun 80-an ya, sudah meredup, tidak populer lagi, itu untuk menyentak masyarakat bahwa dia masih eksis ya, sampai membuat cerita malam hari ya, dia katanya ditembak mobilnya oleh seseorang dari pinggir jalan sehingga jadi berita besar waktu itu. Kemudian polisi coba mengungkapkan sungguh-sungguh ya, kira-kira dari mana datangnya peluru, siapa yang mengerjakan ya. Akhirnya dia tidak bisa memberikan cerita, itu karangan saja ya. Nah kemudian ternyata memang dia punya semacam sindrom fame, popularitas tadi. Aku suara dimuat nang koran, dimuat nang majalah, tak buat gara-gara ya, supaya kemudian jadi populer kembali. Nah, tapi sebenarnya bukan bukan politisi saja, ya. Jadi orang-orang umumnya itu ya, dari rakyat biasa sampai yang ke atas, memang godanya 4 ini itu memang real ya. Nah, jadi kalau dalam surat Ali Imran saya bacakan,
Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi telah dihiaskan oleh Allah bahwa setiap manusia itu pertama-tama pasti hubbus syahwat. Jadi mencintai, kemudian memenuhi dorongan syahwat. Syahwat kepada siapa? Minan nisa, kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan syahwatnya ke laki-laki. Wal banin, kemudian manusia itu juga bermegah-megah, berbangga-bangga dengan anak cucunya, anak keturunannya, keluarganya. Jadi kalau di Jawa, terutama mungkin Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Tengah, itu kalau seseorang sudah mulai agak populer itu, kemudian muncul kebanggaannya. Kemudian kalau namanya itu misalnya Pak Giro Sawego, maka dia membuat kumpulan terah namanya Giro Sawegan. Dan kalau namanya Pak Sonto Hartono, belum dia tokoh Muhammadiyah dulu ya, itu juga punya keluarga terah yang itu pasti bersama-sama, kemudian ya menunjukkan kehebatannya itu. Ya, terakhir dinamakan Sonto Hartanan. Ya. Kalau nama saya nggak tepat sama Amin Rais, ya. Amin Rais enggak. Nah, tapi itu itu hampir itu di situ begitu tuh. Ya. Jadi Pak Retmio Rumbayan, Pak haknya pilihan dan lain-lain. Nah, jadi memang itu tersantum dalam al-Imran itu ya. Jadi tadi saya ulangi, cinta pada nafsu pada lawan jenis, kemudian anak pinak dan keturunan, dan dua qanatil muqantarah, bergajeng-gajeng minadh dhahab, dari emas, wal fiddah juga perak, dan wal khairil musawwamah. Al-khair itu artinya kuda. Musawwamah itu yang sempurna, yang bagus, yang wonderful, yang indah. Kalau dulu naik kuda, sekarang naik Mercedes Benz, naik apalah, Lamborghini, kayak mewah-mewah itu biasalah ya. Memang itulah manusia ya. Wal an'am, kemudian juga ternak. Memang saya lihat kalau orang sudah kaya raya itu ya, mesti ingin punya punya range ya. Range kuda bisa, range sapi bisa ya. Dulu waktu Pak Harto itu kan punya namanya di Tapos ya. Sapinya umur dan lain-lain, tapi sudah kuda dan lain-lain. Dan harf itu artinya sawah ladang. Jadi manusia itu maunya tadi itu punya termasuk ingin sawah ladang yang luas. Ya. Misalnya kan memandang, waduh, sawah saya hijau ruyu-ruyu, saya ini top markotop lah dan lain-lain. Ya. Jadi luar biasa. Tapi dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah, tetapi itu semua hanyalah kesenangan dunia yang sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab, tapi sebagai kembali sebagai tempat berpulang adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan berikutnya itu qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, katakanlah Muhammad ya, kepada umat Islam, pada manusia umumnya, apakah tidak sebaiknya
Aku tunjukkan sesuatu yang lebih bagus dari hal-hal tadi itu. Kemudian lilladzina taqaw inda rabbihim, baiklah yang lebih bagus dari itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa itu diberikan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wazwajum mutahharah, dan mendapatkan jodoh-jodoh yang tersucikan, wa ridwanun minallah, dan ridho Allah juga menyelimuti mereka, wallahu basirun bil ibad, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya.